Halo teman-teman, kembali lagi pada mata pelajaran bioteknologi. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang penerapan bioteknologi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari penerapan bioteknologi tersebut. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif yang boleh kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, pertama kita mulai dari penerapan bioteknologi pada dampak positifnya. Yang pertama yaitu mempermudah proses pengolahan produk. Pada bidang pangan, teknik ini kerap sekali digunakan untuk mempermudah berbagai urusan pekerjaan dan menghasilkan santapan yang lezat. Misalnya penggunaan mikroorganisme pada pembuatan keju, berbagai jenis roti, minuman bir, kecap, tapai, dan lain-lainnya. Jadi kita harus tahu tujuan utama dari bioteknologi ini adalah memanfaatkan mikroorganisme, baik itu bakteri, virus ataupun jamur, baik itu keseluruhan tubuhnya ataupun bagian-bagiannya, yang dapat mempermudah manusia dalam menciptakan inovasi baru atau produk baru atau mempermudah manusia dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga salah satu manfaatnya itu menciptakan produk yang memiliki nilai jual beli yang dapat dimanfaatkan dengan sangat mudah. Yang kedua yaitu mempercepat proses panen. Jadi dalam proses dalam pertanian ini, penerapan bioteknologi itu berupa persilangan atau permainan genetik yang dilakukan untuk menghasilkan bibit-bibit yang memiliki nilai unggul. Nah, keunggulan ini akan membuat harga bibit dan harga hasil panen menjadi melambung. Ini akan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat dibandingkan keuntungan dari hasil yang tidak menggunakan penerapan bioteknologi ini. Lalu yang ketiga yaitu hasil panen melimpah. Ya, hasil panen akan melimpah karena produk yang dihasilkan itu lebih berkualitas, baik itu dari segi bentuk, dari warna yang menarik, dari rasa juga lebih manis atau seperti yang bisa kita inginkan, kan itu dapat kita sesuaikan dengan penerapan dari berbagai cara ya melalui persilangan itu, sehingga dihasilkanlah baik itu sayuran ataupun buah yang lebih baik, lebih bagus dibandingkan dari hasil yang dibuat tanpa menggunakan penerapan bioteknologi ini. Lalu yang keempat yaitu ada di bidang kesehatan. Jadi dalam bidang kesehatan, bioteknologi itu dimanfaatkan dengan adanya vaksin. Jadi vaksin ini berasal dari mikroorganisme, baik itu bakteri ataupun virus yang sudah dilemahkan. Vaksin ini berfungsi untuk menangkal atau membentuk sistem imunitas manusia agar tidak mudah terserang oleh berbagai penyakit. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, upaya pelestarian lingkungan. Karena mudahnya penerapan dari bioteknologi ini, akhirnya dimanfaatkan juga untuk pelestarian pada lingkungan. Nah, salah satu contohnya itu pengurangan populasi di lingkungan dengan melakukan penguraian minyak bumi yang mengalami kecelakaan kemudian tumpah di lautan. Jadi dalam penguraian minyak yang tumpah di laut itu dimanfaatkanlah bakteri. Bakteri ini bertujuan untuk menguraikan sisa-sisa minyak yang ada di laut, sehingga zat-zat yang beracun dari minyak tersebut tidak merusak ekosistem di laut. Nah, itu tadi beberapa dampak positif dari penerapan bioteknologi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari penerapan bioteknologi tersebut. Yang pertama yaitu berkurangnya keragaman hayati. Jadi dampak negatif
bioteknologi ini bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman jenis makhluk hidup yang berada pada satu wilayah. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun hewan yang menghasilkan anakan atau keturunan yang seragam. Ini dapat mengurangi jenis-jenis yang ada, jenis-jenis tumbuhan maupun hewan yang ada dalam satu wilayah tertentu. Dan ini cukup merugikan ya, terkhusus bagi negara Indonesia, karena Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Jika cloning terus dilakukan pada Indonesia, maka tumbuhan dan hewan pada wilayah di Indonesia akan menjadi lebih sedikit, dan ini cukup mempersulit karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya. Pasti dia akan berdampingan pada makhluk hidup lainnya seperti hewan ataupun tumbuhan. Lalu yang kedua yaitu terganggunya keseimbangan alam. Jadi akibat adanya bioteknologi ini, maka terjadilah pelepasan organisme ke lingkungan. Ini akan menyebabkan keseimbangan alam terganggu dan memicu kerusakan ekosistem. Contohnya yaitu rekayasa genetik pada bunga matahari yang merugikan kupu-kupu dalam proses penyerbukan. Lalu yang ketiga yaitu berpotensi menimbulkan penyakit. Jadi salah satu dari produk bioteknologi ini yaitu transgenik. Transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Ini dikarenakan tidak semua penyisipan gen asing digunakan sebagai bahan makanan ataupun minuman ataupun obat-obatan itu diterima oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, penyisipan gen asing harus diteliti dengan benar agar aman dalam tubuh. Lalu yang keempat yaitu berpotensi menimbulkan wabah. Salah satu manfaat bioteknologi agar bisa mendiagnosa atau menyembuhkan penyakit yaitu dengan melakukan teknik DNA rekombinan. Sayangnya, teknik DNA rekombinan ini menggunakan mikroba patogen yang dapat menyebabkan wabah penyakit jika mikroba tersebut lepas ke lingkungan. Dan yang terakhir yaitu yang tidak kalah penting, berpotensi menimbulkan isu etis. Sebelumnya kita sudah mempelajari teknik cloning. Jadi teknik cloning itu yaitu teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa proses penyembuhan. Artinya sel induk dan sel anak itu sangat hampir mirip. Nah, teknik cloning ini mendatangkan perdebatan karena dianggap melanggar isu etis. Dalam menggunakan organisme transgenik kita harus memperhatikan standar bioetika. Standar bioetika diperlukan untuk mengevaluasi moralitas aktivitas manusia, mengatur manipulasi organisme hidup, serta mengontrol efek berbahaya dari modifikasi genetik pada ekosistem. Jadi, bioteknologi ini menimbulkan beberapa pro dan kontra, apalagi untuk pada bidang ajaran agama yang kita anut masing-masing ini. Teknik cloning ini masih menimbulkan pro dan kontra, terkhusus pada ajaran agama yang kita anut. Jadi itu tadi teman-teman beberapa dampak positif dan dampak negatif dari penerapan bioteknologi ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat mengingat hal-hal penting bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari penerapan bioteknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.